Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita akan sempurnakan pembahasan tentang sholat gerhana dalam kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah ini. Baik para hamba rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyimpulkan ya tata cara tentang sholat gerhana. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama sekali yaitu melakukan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah dan berta'awudz, lalu membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu membaca surah apa saja yang seukuran dengan surah Al-Baqarah, ya, seukuran dengan surah Al-Baqarah. Walaupun ini adalah hukumnya sunat, ya, artinya kalau seandainya mau dibaca surat atau ayat yang lain ini dibolehkan insyaallah taala. Nah, kemudian berikutnya adalah melakukan ruku dengan ruku yang panjang. Lakukan ruku dengan ruku yang panjang. Ya, kalau contohnya ruku yang panjang ini membaca padanya adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, berarti diulang-ulang, ya, seperti itu dibaca, ya, dengan ruku yang panjang. Kemudian setelah itu melakukan i'tidal, itu bangkit dari ruku sembari membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, demikian. Nah, setelah bangkit berdiri itu tidak sujud, namun setelah i'tidal itu ya kemudian melakukan ya kembali berdiri, ya kembali berdiri lalu membaca Al-Fatihah dan surat yang lebih pendek dari surah Al-Baqarah, demikian. Nah, tentunya bagi yang berpendapat anjuran untuk bersedekap adalah bersedekap, ya. Jadi ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, bagi yang berpendapat untuk bersedekap ketika berdiri membaca surah Al-Fatihah, maka kembali bersedekap, begitu maksudnya, ya. Kenapa demikian? Karena ada sebahagian ya ulama dari mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwasanya tidak bersedekap, namun irsal, yaitu tetap lurus, ya, tidak bersedekap. Namun jumhur ulama bersedekap, ya, setelah dalam kondisi ketika membaca Al-Fatihah dan surat setelah itu, demikian. Dan ini adalah berdiri yang kedua. Ini berdiri yang kedua dan membaca yang kedua, ya. Membaca Al-Fatihah,
kemudian membaca surat yang lebih pendek dari surat yang dibaca di berdiri yang pertama. Kemudian setelah itu kembali ruku dengan ruku yang panjang namun kurang dari ruku yang pertama, ya, lebih pendek dari ruku yang pertama. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, setelah itu ya melakukan i'tidal, bangkit dari ruku sembari membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, seperti itu. Berarti tadi ini sudah ruku yang kedua dan ini i'tidal yang kedua, ya. Kemudian setelah itu baru sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, ya. Baik. Nah, setelah itu menuju rakaat yang kedua. Menuju rakaat yang kedua dan melakukan semisal apa yang dilakukan di rakaat yang pertama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sama seperti rakaat yang pertama. Demikian seperti itu. Cuma kadar berdirinya, kadar bacaannya, kadar rukuknya, ya, itu lebih pendek daripada di rakaat yang pertama. Tentunya seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kemudian ya salam di rakaat yang kedua ini. Ya, salam di rakaat yang kedua ketika sudah berposisi di sujud yang terakhir, lalu sujud yang kedua di rakaat kedua, lalu duduk tasyahud akhir, ya, duduk tasyahud akhir, lalu setelah itu memenuhi rukun-rukunnya, kemudian salam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini ringkasan ya dari tata cara salat gerhana. Nah, ini berdasarkan pendapat yang pertama yang sudah kita sebutkan, ini pendapat jumhur ulama, ya. Seperti ini, ya, ini adalah tata cara yang paling sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah dikeraskan bacaan, ya, ataukah disirkan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Disunnahkan untuk mengeraskan bacaan dalam sholat gerhana ini. Nah, ini pendapat Imam Ahmad, kemudian Imam Ishaq ibnu Rahuya, dan dua murid dari Imam Abu Hanifah, ya. Berbeda dengan jumhur ulama berpendapat ya disirkan, bukan dijaharkan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, jaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi bi qiraatihi fa idza faragha min qiraatihi kabbara faraka'a wa idza rafa'a min ar-rak'ati qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu summa yu'awidul qira'ata fi salatil khusufi arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadatin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan dalam salat gerhana, ya. Maka tatkala beliau selesai dari bacaan tersebut, beliau bertakbir untuk ruku, maka beliau pun ruku. Maka apabila beliau ruku, tatkala beliau bangkit dari ruku tersebut, beliau membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau mengulangi bacaan ya dalam salat gerhana tersebut, ya, pada 4 ruku di 2 rakaat, ya, dan pada 4 sujud, ya, pada 4 sujud. Kenapa 4 sujud? Ya karena di 1 rakaat itu ada 2 sujud, ya. Maka kalau 2 rakaat maka ada 4 sujud, demikian. Kenapa 4 ruku? Karena
ya setelah i'tidal ya itu melakukan kembali berdiri membaca ya Al-Fatihah dan membaca surat lebih pendek ya, kemudian setelah itu rukuk kembali. Demikian. Baik. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Nah, ini hadis yang tentunya sahih dan ini jadi dalil ya. Dalil yang kedua adalah karena itu sunat yang disyariatkan untuk sholat berjamaah, maka setiap sholat berjamaah, sholat sunat yang berjamaah itu dianjurkan untuk dikeraskan bacaan seperti sholat Id, ya, seperti sholat tarawih, seperti sholat istisqa, demikian, ya. Adapun jumhur ulama mereka mengatakan, ya, karena sholat gerhana matahari itu di siang hari, maka bacanya ya dengan pelan, seperti itu, ya. Kecuali kalau dia gerhana bulan, ya. Kalau gerhana bulan maka karena bacanya karena terjadi di malam hari dan sholatnya di malam hari maka bacanya keras. Jadi membedakan antara sholat di malam hari dengan sholat di siang hari. Itu seperti kalau sholat wajib di siang hari itu nggak baca, kemudian sholat wajib di malam hari itu baca dengan keras. Nah seperti itu. Nah itu dijadikan jumhur ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang kuat wallahu taala alam dalam masalah ini adalah pendapat Imam Ahmad, karena berdasarkan dan ulama-ulama yang lainnya karena didukung oleh dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi ya. Satu dalil sudah cukup insyaallah taala. Demikian. Jadi tidak dibedakan antara salat gerhana matahari dengan gerhana bulan, sama saja ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil-dalil yang lain yang dijadikan jumhur ulama untuk sebagai dalil pembedaan antara salat gerhana matahari itu dibaca dengan sir, adapun gerhana bulan, salat gerhana bulan itu dengan membaca jahar. Nah, ini hadis yang digunakan atau yang disebutkan oleh jumhur ulama itu hadis yang dhaif. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita mencoba untuk menyebutkan permasalahan apakah dilakukan sholat semisal dengan sholat gerhana bila terjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya adalah gempa hebat begitu ya yang melanda. Apakah dianjurkan untuk melakukan sholat seperti sholat gerhana ini? Nah, para ulama ternyata membahas masalah ini, ya. Nah, setidaknya ada 4 perbedaan pendapat. Pertama, ya, pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pendapat Ibnu Hazm, berpendapat bahwasanya dianjurkan untuk melakukan sholat untuk setiap ya tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya gempa, kemudian adanya angin puting beliung, ya, adanya petir yang menyambar-nyambar dan seterusnya, ya, bencana alam, ya, maka dianjurkan untuk melakukan sholat seperti sholat gerhana. Kemudian ada pendapat yang kedua. Ini pendapat Imam Malik yang berpendapat bahwasanya tidak dilakukan sholat gerhana kecuali hanya untuk 2 gerhana matahari dan gerhana bulan saja, tidak ada yang lain. Ini pendapat Imam Malik. Demikian. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dinisbatkan kepada ulama-ulama mazhab Hambali. Ya, mereka mengatakan bahwasanya tidak dilakukan sholat semisal dengan sholat gerhana, ya, untuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kecuali
ya gerhana untuk gerhana bulan dan gerhana matahari, dan ya, gempa yang berterusan. Gempa yang berterusan seperti itu. Maka di sini menurut ulama mazhab Hambali ini boleh dilakukan sholat semisal dengan gerhana. Adapun pendapat yang keempat, pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak dilakukan sholat ya selain untuk gerhana bulan dan gerhana matahari dengan sholat gerhana secara berjamaah. Tidak. Jadi sholat dengan model sholat gerhana secara berjamaah ini hanya untuk gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya. Ini menurut pendapat ini. Ya. Hanya saja dianjurkan ketika terjadi bencana-bencana alam, ya tanda-tanda dari kebesaran Allah seperti angin puting beliung, gempa yang berterusan, petir-petir yang menyambar, ya dianjurkan untuk melakukan sholat di rumah dan ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan ini pendapat yang kuat, wallahu taala alam. Mengapa demikian? Ya karena memang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bukan dianjurkan, ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, itu dia. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, lihat. Nah, tapi ini jangan dia berjamaah, ya. Innaha lakabiratun illa 'alal khasyi. Dalam bacaan yang lain, innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat insyaallah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi, ya, karena sudah selesai pembahasan tentang sholat gerhana matahari dan gerhana bulan insyaallah taala. Dan tata caranya insyaallah taala sama, ya. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sholat istisqa. Ya, bahas tentang sholat istisqa. Baik, mungkin admin bisa menaikkan pertanyaan. Kita buka sesi soal jawab. Baik, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan, ya, apa hukum tarik tunai atau transfer uang dengan memakai aplikasi tertentu? Dan di situ saya memakai jasa admin. Misal ada yang mau tarik dana cash 100.000, dia transfer 100.000, nanti dia ambil uang cash ke saya. Misal dia tarik dana cash 100.000, tarik cash dana 100.000, tarik dana cash. Berarti dana diambil. Dia transfer 100.000 nanti, ya. Dia transfer 100.000 nanti dia ambil uang cash ke saya. Nah, baik, nah, nanti kita rinci saja ya. Pertanyaan ini masih kurang ini ya. Baik, pertanyaannya, bolehkah admin memotong, ya, yang dia transfer 100.000 setelah potong admin dia cuma terima 95, atau adminnya terpisah, maksudnya biaya admin ya, kasih dulu cash 100.000 baru nanti kasih ya admin di luar. Yang benar bagaimana Ustaz? Baik. Pertanyaan kedua, apa hukum menggunakan mobile banking, bank konvensional seperti BRI, karena umumnya di sini kebanyakan pakai BRI. Niatnya hanya untuk mempermudah transaksi dan meringankan biaya admin karena sesama BRI. Menggunakan bank tersebut niatnya hanya untuk transaksi, tidak ada uang yang mengendap dan menyimpan uang di situ. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, ya.
Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam setiap urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, dan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk jasa transfer atau jasa tarik tunai, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bila uang yang hendak ditransfer, ya, atau uang yang ditarik tunai tersebut, kita transfer dulu. Apabila uang yang mau ditransfer tersebut, ya, uang yang mau ditransfer tersebut, nah, ini langsung diserahkan kepada pemilik jasa transfer, diserahkan, tidak dihutangi terlebih dahulu, tapi diserahkan, ya, di akad tersebut, di majelis akad diserahkan uang, ya, baru nanti ditransfer, jadi tidak ada dihutangi. Lalu diberikan beban administrasi, biaya administrasi, dan itu disepakati biayanya, maka insya Allah taala ini boleh, ya, dan itu murni jasa, ya, murni jasa. Adapun bila ternyata kalau biaya transfer tersebut, ya, itu uangnya disetorkan belakangan, dan itu ketika transfer menggunakan ya, uang dari pemilik jasa transfer itu, dan belakangan baru nanti dibayarkan, disertai dengan adanya biaya tambahan, ya, administrasi. Maka yang seperti ini wallahu taala alam, ini hutang yang menarik manfaat, karena terlebih dahulu ternyata pihak pemilik jasa transfer itu memberikan hutang, ya, memberikan hutang dengan ditransferkan dulu uang pribadinya, demikian, ya, baru belakangan nanti dibayar disertai dengan adanya biaya admin. Nah, ini adalah wallahu taala alam riba, ya, riba. Biaya tambahan tersebut riba, demikian. Jadi dibedakan antara memberikan langsung uang yang mau ditransfer sehingga tidak dihutangi, dan murni uang yang dipotong nanti adalah biaya administrasi, demikian. Kemudian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kalau tarik tunai. Nah, apabila tarik tunai, ketika tarik tunai itu ternyata langsung, ya, saldo yang ada, ini rinciannya adalah apabila tarik tunai tersebut, ya, pihak customer yang ingin mendapatkan dana tarik tunai tersebut itu memiliki saldo uang yang ada di kartunya, ya, saldo, dan begitu ditarik itu terpotong otomatis langsung kontan, ya, di saldonya terpotong langsung senilai biaya yang ditarik, lalu dikenakan beban biaya setelah itu. Maka yang seperti ini boleh, dan ini adalah murni, ya, biaya administrasi. Namun apabila, ya, ketika tarik tunai tersebut customer tersebut tidak memiliki saldo sama sekali, atau memiliki saldo tapi tidak langsung kontan terpotong, lalu uang yang diterima itu sebenarnya adalah uang dari pemilik jasa tersebut, jasa tarik tunai itu, lalu diberikan beban, maka yang seperti ini adalah riba. Dibedakan, ya. Jadi permasalahannya adalah terkait dengan itu dihutangi atau tidak dihutangi, lalu diberikan beban. Kalau dia ketika dalam kondisi dia dihutangi, ada beban, ya, tambahan, maka di sini adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Begitu kaidahnya. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat apa saja, maka tambahannya itu adalah riba. Nah, seperti itu.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa? Menggunakan mobil banking. Ya. Menggunakan mobil banking insyaallah taala ya, ini agak mirip dengan yang tadi sebenarnya. Cuma ini adalah aplikasi yang dimiliki pribadi, maksudnya adalah itu layanan dari bank yang dia menitipkan uangnya karena keperluan untuk pembayaran contohnya, ya. Maka wallahu taala alam, ya, bila dalam transfer itu langsung dipotong, ya. Kemudian ketika tarik tunai juga itu saldonya dipotong langsung, diberikan beban, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Ini sebatas yang saya ketahui, ya. Dan kalau seandainya ada satu yang berbeda yang bisa merubah hukum, ya, dari apa yang saya sampaikan ini, maka insyaallah taala saya akan meralatnya pada pertemuan yang akan datang atau pada waktu-waktu berikutnya, demikian. Namun saat ini yang saya pahami, maka saya memberikan hukum berdasarkan apa yang saya pahami. Wallahu taala alam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita memberikan motivasi untuk berdonasi, ya, berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin bagi siapapun kaum muslimin yang ingin mendapatkan pahala berupa satu rumah di surga dan mendapatkan minimal pahala 700 kali lipatnya dari apa yang diinfakkannya. Kemudian pahala tersebut itu akan mengalir seterusnya karena dimanfaatkan, dan ketahui bahwasanya Masjid Al-Muwahhidin saat ini sudah dimanfaatkan, ya, untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian. Maka ayo kita bersama memotivasi diri untuk turut berdonasi. Sedangkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga bermanfaat, semoga termotivasi, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.